kasus pelanggaran yang dilakukan oleh si pemberi kerja dan juga buyer, terus si pekerja menuntut bayarnya, lalu ada nggak contoh kasus atau pengalaman Akang gitu yang terkait dengan keberhasilan seperti itu? Saya ingat gitu tahun 2013-14 gitu ya. Waktu itu pertama kali saya berkecimpung dalam kasus-kasus yang terkait dengan supply chain atau rantai pasokan global ini. Ada satu kasus pabrik tutup di Tangerang. Mungkin teman-teman bisa mengetahuinya di jejak digital. Nama pabriknya PT Kizon Internasional. Ada sekitar 2.600 buruh yang terlantar waktu itu karena pabriknya tutup dan bosnya kabur. Waktu itu dia memproduksi Nike dan Adidas. Setahu saya waktu itu Nike mereknya itu mau bayar lah gitu. Terus kita melakukan advokasi ke merek dan alhamdulillah gitu tahun 2014 si pemilik merek itu mau memberikan hak yang dituntut oleh kawan-kawan buruh waktu itu. Ada juga kasus di jejak digital lagi PT Nikomas Gemilang gitu, terkenal banget pabrik sepatu di Serang itu. Buruh-buruhnya di salah satunya dia menuntut tentang upah lembur nggak dibayar. Kalau kita mungkin sebutnya skorsing ya. Jadi skorsing 15 menit setiap hari, ada setengah jam, dikalkulasi itu hampir ya akhirnya pemilik mereknya bayar lah sekitar 1 juta US dollar gitu dan dibagikan ke buruh. Kasus lain terbaru misalkan di PT Kaho Indah Citra Garment atau di PT Hamsol Hyun di Subang kayak gitu, atau di Jakarta juga ada beberapa pabrik yang dia melakukan advokasi ke buyer dan akhirnya dapat, setahu saya begitu. Yang pengen saya tekankan sebenarnya bahwa menuntut ke buyer itu, menuntut tanggung jawab buyer itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu sangat mungkin, tinggal kita ya tadi yang saya bilang, kita mengetahui bagaimana karakteristik bayarnya, jenis bayar seperti apa, menghubungi bayar seperti apa, apakah menggunakan pihak ketiga misalnya semacam NGO internasional untuk melakukan itu misalnya. Jadi dan yang terpenting bagaimana kekuatan kita gitu ya, misalkan kalau buruh atau serikat buruh misalnya gitu. Itu kalau yang berhasilnya. Ada yang nggak berhasil, ada juga gitu ya. Yang nggak berhasilnya banyak lah misalnya. Saya juga tidak menutup kemungkinan itu. Tapi kalau kita mengevaluasi kenapa itu tidak berhasil, ya dari tadi itu yang saya bilang. Jadi kita harus mengetahui karakteristik buyer dan track record buyer. Track record. Misalkan tadi aja sering disebutkan H&M gitu. Ya track recordnya seperti apa dia gitu. Nah, saya ingat banget begini misalnya. Dulu sebelum tahun 2000, sebelum reformasi, itu banyak NGO di Indonesia itu fokus ke satu merek namanya Nike. Sampai saya baca bukunya, saya waktu itu belum ini ya. Saya baca bukunya. Bagaimana buruh-buruh Nike yang memproduksi Nike misalnya itu sangat kesejahteraannya sangat kurang, kebebasan berserikatnya sangat dirampas dan sebagainya. NGO sampai bikin yang namanya kumpulan kasus-kasus kayak gitu. Lalu dulunya tidak aware juga mereka gitu ya. Bayar-bayar ini dulu sama gitu ya. Nggak cuek-cuek juga gitu kan ya. Karena nggak ada yang tapi karena nggak ada yang musik aja gitu ya. Sekarang kan siapa yang harus musik kan gitu. Sebenarnya kan kalau saya sih berpikirnya sampai sekarang kekuatan serikat buruh itu mampu sebenarnya untuk melakukan itu. Anggotanya banyak, dia bergabung di banyak federasi internasional, kapasitasnya dia juga di ILO juga. Artinya sebenarnya kalau secara material gitu ya, serikat buruh punya kemampuan itu untuk berhadap-hadapan langsung gitu ya dengan buyer sebenarnya. Dan makanya untuk itu bagaimana kan agar bisa berhadapan-hadapan dengan buyer, makanya ya upgrading capacity building gitu ya, kemampuan serikat buruh dalam melakukan pengorganisasian, dalam melakukan advokasi, bahkan dalam misalkan kampanye itu menurut saya sih
perlu lagi ditingkatkan, bukan kurang ya, tapi perlu lagi ditingkatkan. Menurut saya sih begitu. Oke, ya sangat banyak sekali gitu ya. Tapi ya saya tahu ini waktunya mungkin kurang cukup untuk kita bisa menggali lebih jauh terkait dengan rantai pasokan garmen dan bagaimana advokasi menuntut buyer. Ampura, mohon maaf itu karena waktu yang terbatas. Mungkin Masa kurang sebenarnya, kurang klimaks saya itu. Ya, oke. Ya, ada hal terakhir ya yang ingin disampaikan. Terangkan, maksudnya saya membatasi ini bukan artinya membatasi kebebasan berpendapat. Tenang, nanti kita bikin episode kedua. Oke, tentang studi kasus atau bagaimana proses untuk menuntut seperti apa, dan ya mungkin langsung saja. Nah ini mungkin yang maksudnya kan kesimpulan terakhir atau pendapat terakhir terkait dengan pertama kalau saya melihat di industri gitu ya, dibilang kesadaran tapi apa ya bahasanya ya, kurang informasi, buruh kurang mendapatkan informasi sebenarnya terkait produk apa yang dia kerjakan sebenarnya. Oke. Bahasanya kalau bahasa dulu saya mahasiswa itu buruh teralienasi dari hasil kerjanya. Jadi dijauhkan, dia nggak tahu nih apa yang dikerjakan gitu. Oh pokoknya gua mah ngejahit untuk siapa, nanti dijual di mana, gua nggak tahu. Yang belinya siapa, gua nggak tahu. Pokoknya gua kerja aja. Nah, itu artinya buruh dijauhkan. Bukan sengaja buruh menjauh, tapi dijauhkan gitu ya. Sistem yang membuat sistem di dalam katakanlah unit produksi itu yang memang dibikin seperti itu. Boro-boro gua mengetahui itu, gua ngerja order aja panjang ini, cepet target kan gitu. Ya. Dengan sistem target itu katakanlah itu menjauhkan buruh dari apa yang dia kerjakan gitu ya, produk apa yang dia kerjakan, itu satu. Dengan sistem jam kerja panjang, kemampuan buruh untuk belajar menjadi sempit kan, waktunya pendek gitu. Jadi ada memang kalau bahasa zaman dulu teman-teman saya bilang ada politik pabrik lah kayak gitu yang memang sengaja menjauhkan buruh atau serikat buruh dari dari produk yang dikerjakannya. Nah, jadi saya ingin kembali mengembalikan diskusi ini ke situ gitu. Jadi sebagai rantai pasokan yang terbawah gitu ya, dari sering katakanlah ditindas, di apalagi ya bahasa-bahasa kayak gitulah, bahasa-bahasa ajat gitu ya. Eksploitasi Jawa. Tapi yang terpenting saat ini mungkin kemampuan kita atau resource yang kita miliki sebenarnya mungkin diarahkan untuk lebih ke situ. Bagaimana buruh mengenal produknya gitu ya. Sehingga untuk advokasi dia lebih gampang, gitu ya? Ya, ngerti. Jadi kalau ada hal-hal yang dijauhkan dari buruh, kita harus mendekatkan gitu. Ya. Jadi itu salah satu. Jadi jangan sampai kita advokasi buyer, kampanye di luar apa dan sebagainya, di dalam negeri di lingkungan pabriknya ada ayam, nggak tahu apa-apa. Oke. Jadi banyak kan kasus seperti itu yang saya melihat gitu. Jadi itu jadi otokritik juga ke saya gitu di dalam mensupport kawan-kawan di beberapa. Saya melihat wah ini kampanyenya bagus nih di luar negeri, banyak yang support apa negara-negara Eropa, Amerika, tapi di dalam negeri sendiri kok kayak ada ayam atau yang diketahui oleh pabrik dia atau serikat dia gitu. Artinya ini menjadi satu PR gitu. Pertama itu di tingkatan pabriknya gitu. Yang kedua juga memang kita harus apalagi di tengah situasi perundang-undangan cipta kerja yang membuat cilaka banyak orang gitu ya. Kita buruh harus atau serikat buruh harus mencari alternatif dalam upaya advokasi. Nah, advokasi buyer ini salah satu advokasi alternatif. Banyak alternatif yang lain dalam advokasi. Menurut saya semakin banyak kita memiliki peluru atau alat untuk advokasi, peluang untuk menangnya banyak gitu. Jadi
ya itu yang harus kita tingkatkan lagi. Memang ini sempit dalam sektornya hanya untuk garment ya. Saya juga tidak tahu bagaimana dengan sektor yang lain. Mungkin karakteristik industrinya berbeda gitu, konsumnya Supply berbeda, chain-nya ya berbeda. sebenarnya. Jadi ya saya kurang begitu paham. Tapi banyak yang setahu saya di beberapa industri sawit misalkan, otomotif, bahkan pertambangan kayak gitu itu juga melakukan kampanye yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi tidak hanya di sektor garment sebenarnya yang bisa dilakukan kayak gitu. Bahkan di perkebunan kapas tahu saya itu juga banyak yang mengkampanyekan seperti itu jadi tapi karena mungkin gitu ya, di Indonesia itu tidak ada rantainya kan ini perkebunan kapas atau industri kimia polyester jadi tekstil. Oke. Setelah jadi Nah, tekstil, tekstil itu kan dari kapas ke benang atau ke kain kan kayak gitu. Dari kain atau benang ini ke garment. Garment itu jadi pakaian jadi gitu. Jadi kalau di Indonesia disebut itu TPT ya gitu. tekstil dan produk tekstil. Nah, produk tekstil itu garment. Ya, garment, Bisa tas, dan sepatu, kulit, gitu. Gitu Bang. Jadi saya ingin menekankan bahwa apapun advokasinya penguatan basis. Jadi sebenarnya poinnya ya kita mengetahui pasokan rantai pasokan global ya itu menjadi salah satu alat ya, tapi yang kekuatan terbesar dari proses advokasi adalah kekuatan dari solidaritas pekerjanya. Bagaimana untuk membangun solidaritas pekerjanya? Kembali serikat pekerja harus kembali ke HITO. Bagaimana ke HITO? Ya harus mengorganisir kan gitu ya. Ya, oke. Harus Peningkatan kapasitas, mengedepankan, pendidikan. ya, gitu. Itu yang saya di masa pandemi dan selama saya proses melakukan advokasi ini memang edukasi terhadap buruh itu intensitasnya semakin hari semakin berkurang gitu. Jadi ya titip pesan ke Mamang dan teman-teman Mamang gitu ya. Ya ayo galakan lagi pendidikan karena kalau buruh jauh dari produk apa yang dia kerjakan gitu, dia tidak mengenal tempat kerjanya, jangan harap advokasi itu jadi lebih mudah. Begitu Bang. Oke. Baik, terima kasih Gitu Bang ya. Aduh sebenarnya ini ada satu lagi otak saya ini banyak sebenarnya. Aduh. Ya, satu lagi Kang, sok silakan. Ya, baik Kang Darisman, terima kasih banyak atas waktunya dan ya mohon maaf atas waktunya dan semoga nantilah kita bikin episode selanjutnya. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam solidaritas, panjang umur solidaritas dan hidup dulu. Hidup buruh. Oke. Bakal, betul.